Shalom. Nah, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran iblis dan pencobaan dalam kitab Ayub. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang percaya, setiap orang pasti berhadapan atau memiliki satu pertanyaan tentang mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup ini. Teman-teman, pertanyaan ini bukan baru muncul pada saat ini, bukan baru muncul pada saat orang percaya ini, tapi pertanyaan ini ternyata sudah muncul ribuan tahun yang lalu oleh seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Ayub. Ayub bergumul dengan pertanyaan ini. Dan lewat video ini, ya, kami akan berusaha untuk mengungkapkan peran iblis dan pencobaan dan bagaimana Allah bekerja di balik semuanya. Ada 5 bagian yang akan kami bagikan dalam video ini untuk menjawab peran iblis dan pencobaan dalam kisah Ayub ini. Bagian yang pertama, teman-teman, Ayub adalah orang yang saleh, tapi dia juga adalah orang yang menghadapi pencobaan. Teman-teman, kitab Ayub dibuka dengan kesaksian yang luar biasa. Ayub pasal 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Teman-teman, namun meskipun demikian, meskipun dia adalah orang yang saleh, iblis muncul di hadapan Allah dan menuduh Ayub. Hanya karena Ayub setia di hadapan Tuhan, maka Allah menjaganya. Iblis bilang begini, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia? Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau. Itu kata iblis kepada Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah inilah inti dari peran iblis dalam kisah ini. Iblis tidak dapat mencobai Ayub begitu saja. Ia harus mendapat izin dari Allah. Allah menjawab kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayub pasal 1 ayat 12. Ini menunjukkan 2 kebenaran penting bahwa iblis adalah agen pencobaan. Tapi dia tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Iblis tidak bisa sembarang untuk datang dan mencobai Ayub. Kemudian yang kedua, Allah menetapkan batas. Allah menetapkan batas pencobaan. Tidak pernah dibiarkan melalui kontrolnya. Jadi pencobaan iblis tetap di bawah kontrolnya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bentuk pencobaan, penderitaan total. Setelah mendapatkan izin, iblis menghantam hidup Ayubnya dari segala sisi. Kita melihat dari Ayub pasal 1 sampai ayat 13, harta bendanya dirampas. Bisa melihat juga dalam Ayub pasal 1 ayat 18 sampai 19, semua anaknya meninggal. Bisa melihat juga Ayub pasal 2 ayat 7, Ayub sendiri diserang dan dengan borok dan busuk. Iblis mencoba menimbulkan respon yang ia inginkan Ayub mengganti Allah. Bahkan istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Bisa melihat dalam Ayub pasal 2 ayatnya 9. Tetapi Ayub menjawab, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bisa melihat di dalam Ayub pasal 2 ayatnya ke-10. Ini menekankan bahwa Ayub memang tidak berdoa dengan bibirnya, tetapi pandangannya masih belum akurat. Ayub mengira bahwa yang baik dan yang buruk sama-sama dari Allah. Disinilah pencobaan berperan, pencobaan membuka apa yang tersembunyi di dalamnya. Oke, di bagian yang ketiga, di sini menjelaskan bahwa ada tujuan Allah di balik pencobaan yang dialami oleh Ayub. Allah mengizinkan pencobaan ini terjadi di dalam kehidupan Ayub, bukan untuk menghancurkan Ayub. Dan selama ini kita ketahui bahwa Ayub sudah mengasihi Tuhan, tetapi juga terlalu memanjakan anak-anaknya di dalam Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-5. Kemudian Ayub juga berpotensi menyombongkan kesalehannya, dan Ayub mengenal Tuhan hanya dari kata orang.
Pencobaan menyingkapkan semuanya bahwa ketika Allah akhirnya berbicara dalam badai, Ayub tersungkur dan berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5. Jadi inti dari pencobaan ini bahwa Allah memakai serangan iblis untuk membawa Ayub pada pengenalan pribadi yang lebih dalam tentang Tuhan, yang selama ini hanya sebagai misteri dan sekarang kini tersingkap. Nah, bagian keempat, iblis sebagai penggoda, Allah sebagai pemulih. Kitab Ayub menunjukkan bahwa yang pertama, iblis yang menghancurkan harta Ayub. Yang kedua, iblis yang membunuh anak-anak Ayub. Yang ketiga, iblis yang menyerang tubuh Ayub. Allah tidak merancang yang jahat. Iblislah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dapat kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10. Yang kedua, Allah mengizinkan pencobaan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Nah, penderitaan yang diizinkan Allah bertujuan mendatangkan kebaikan bagi umatnya, yaitu memberikan pemulihan yang sejati dan benar. Pada akhir kisah Ayub, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberi kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Nah, dapat kita lihat dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Penderitaan Ayub akhirnya meneguhkan satu hal. Iblis mungkin mencobai, tetapi Allah menegak keadilan, pemurnian, dan pemulihan. Ya, teman-teman, di bagian kelima pesannya untuk kita hari ini. Nah, melalui kisah Ayub berbicara kuat kepada kita semua yang sedang berjuang di tengah penderitaan dan juga masalah yang kita alami, bahwa kesalehan tidak menjamin kita bebas dari pencobaan, dan namun pencobaan tidak pernah keluar dari batas yang Allah tetapkan. Dan melalui pencobaan, Allah mengajak kita untuk semakin mengenal Dia, bukan sekedar dari kata orang. Nah, saat kita berpikir bahwa Allah diam, bukan berarti Allah tidak peduli, tetapi Allah sedang membentuk hati kita. Sebagai penutup atau kesimpulannya buat kita semua, yaitu kisah Ayub mengajarkan kepada kita bahwa iblis mencobai kita, tetapi Allah mengawasi. Iblis menghancurkan kita, tetapi Allah memulihkan. Pencobaan mengungkapkan kedalaman hati kita dan membawa kita kepada pengenalan yang lebih kepada Allah. Untuk itu, sehingga pada akhirnya kita katakan bahwa sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu kita dapat lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Sehingga kita dapat menemukan bahwa di balik pencobaan yang kita alami, ada Allah yang bekerja untuk kebaikan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan semoga video kami memberkati teman-teman semua. Dadah!